أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق Allahul Azim. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak Hasna. Masya Allah, setelah mendengarkan lantunan ayat suci tadi, apakah sudah mulai muncul trigger-trigger tertentu nih di dalam hati teman-teman muslimah? Karena potongan ayat ini sebenarnya sangat relate dengan materi kita yang akan kita simak hari ini. Tapi udah sepanjang ini kita ngobrol, kita juga udah dengerin lantunan ayat suci Al-Quran, kita masih belum tahu loh acara kajian ini tuh namanya apa ya? Kira-kira ada yang bisa nebak? Jadi, beberapa waktu lalu, panitia sempat membuka sayembara untuk menentukan nama acara kajian ini. Dari 8 usulan nama yang masuk, akhirnya terpilih satu nama yang sangat cantik, yaitu jeng jeng jeng. Namanya Camilla Sejen, yang merupakan usulan dari Mbak Maria Francisca dari unit Biro Advokasi Sejen. Mbak Maria berhak mendapatkan hadiah berupa 1 buah jilbab, 1 buah buku jurnal, dan sertifikat. Selamat ya Mbak Maria, barakallahu fiik. Nanti hadiahnya akan langsung diantar sama panitia. Nah, usulan nama dari Mbak Maria itu, yang tadi Camilla Sejen, kita modifikasi sedikit nih menjadi Camilla Sejen dengan akronim Kawan Menimba Ilmu Muslimah, Sekretariat Jenderal. Camilla sendiri memiliki arti sempurna, selaras dengan salah satu nilai Kementerian Keuangan, yaitu kesempurnaan.
Kamila Sejen juga diharapkan menjadi kawan bagi Muslimah Sejen dalam upaya menyempurnakan iman dan upaya menghadirkan amalan terbaik yang dapat dicapai salah satunya dengan memperbanyak dan menimba ilmu. Masya Allah, selain ear-catching, ternyata makna filosofisnya tuh sangat dalam ya. Tapi saya pribadi sih setuju ya, karena menuntut ilmu itu memang harus berkawan teman-teman, nggak bisa sendirian. Kita doain bareng-bareng semoga Kamila Sejen dapat terus menjadi wadah bagi muslimah Sejen dan muslimah di lingkungan Kementerian Keuangan pada umumnya. Nah, balik lagi ke tema hari ini, in relationship with Allah. Alasan kenapa tema ini diangkat, salah satunya adalah supaya teman-teman muslimah makin semangat mengoptimalkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Salah lainnya, jujur ya teman-teman, ini juga pun terjadi di saya. Kadang ada rasa takut dan malu nggak sih kalau misalnya kita sudah terlalu banyak dosa, kita merasa jadi kayak, jadi ragu berdoa sama Allah, jadi takut untuk balik lagi ke Allah. Itu makanya malah kita bukannya ke-trigger untuk semakin dekat, tapi malah kita semakin menjauh. Terus gimana caranya nih kita membangun komunikasi lagi sama Allah supaya kita nggak malu, nggak sungkan, dan reconnect lagi ke Allah. Sudah hadir bersama kita Teh Karina Hakman. Sebelumnya saya izin bacakan CV beliau terlebih dahulu ya teman-teman. Beliau lahir pada tahun 1989 dan merupakan author dari Bumi Hijrah. Beliau menempuh pendidikan sarjana Bachelor of Commerce di University of Auckland, New Zealand pada tahun 2009 sampai 2013. Beliau juga penerima beasiswa undergraduate full scholarship dari New Zealand Education Sampurna Foundation. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana Master of Business di Monash University Melbourne, Australia pada tahun 2014 sampai 2017. Jurusan yang beliau pilih adalah Managing Human Capital dengan bidang riset yang digeluti antara lain work-life balance, gender diversity, and decent work. Beliau juga merupakan awardee LPDP RI yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Saat ini, beliau berkegiatan sebagai homeschooler mom untuk anak-anak beliau di usia 9, 8, dan 4 tahun. Kemudian beliau adalah penulis dan juga narasumber kajian dan seminar umum tentunya. Baik, kita langsung sapa Teh Karin bareng-bareng ya teman-teman. Assalamualaikum Teh Karin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Kak Nurul atau Kak Aini ya? Nunu aja nggak Oh, apa-apa. Kak Nurul, oke. Suara saya jelas saya? Iya, alhamdulillah Alhamdulillah, jelas. insya Allah. Sehat ya Teh ya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kak Nunu sama kakak-kakak yang ada di sini juga semuanya dalam keadaan sehat ya. Insya Allah lahir dan batin. Insya Allah. Izin Teh, sebelum kita mulai paparan, kita akan ada sesi foto bersama dulu ya? Ya, Boleh? insya Allah. Iya. Saya pandu ya teman-teman untuk menyiapkan senyum terbaiknya. Nanti akan dibantu sama teman-teman panitia untuk melakukan screenshot. 1, 2, 3. Kita ulangi lagi ya, teman-teman panitia. 1, 2, 3. Baik. Sudah cukup ya teman-teman panitia? Siap. Baik teman-teman muslimah, tanpa kita perlu berlama-lama dan berpanjang-panjang lagi, mari kita simak paparan materi dari Teh Karina Hakman. Kepada Teh Karina, kami silakan. Mohon terima kasih banyak. Jazakillahu khairan katsiran Kak Nunu. Jazakumullahu khairan katsiran juga untuk teman-teman sekarang namanya Kamila ya. Kamila Setjen tadi. Kamila Setjen, Masya Allah. Dan sepertinya ini bukan pertemuan pertama kita ya, kalau ingatan saya nggak salah. Karena dari Kementerian Keuangan ini ada beberapa, jadi ada yang dari Setjennya, ada yang dari mananya juga begitu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa barokah. Saya izin share screen langsung ya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita berkumpul di sini, khususnya bagi para ibu yang hadir di sini ya, para ibu-ibu, kakak-kakak, mbak-mbak, adik-adik yang sudah hadir di sini di tengah jam kerjanya ya.
Karena saya masih ingat zaman saya masih kerja ya. Jadi habis lulus sempat kerja dulu. Sempat mengkonsultan sebentar, sempat jadi dosen juga gitu ya. Dan memang kalau kita lagi kerja tuh kan semuanya serba tanggung ya. Kalau nggak kita betul-betul alokasikan, kayaknya nggak akan ada tuh waktu buat kita ngumpul bareng di sini. Karena pekerjaan itu begitu selesai satu, terus oh ya ya masih ada yang harus dikerjain lagi. Jadi barakallahu fikum jami'an untuk ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak, adik-adik yang sudah hadir di sini ya, di tengah berbagai urusan-urusannya, urusan pekerjaannya maupun urusan keluarganya, maupun urusan kehidupannya. Mudah-mudahan dengan kehadirannya di sini Allah Subhanahu wa taala akan semakin memberkahi ya, sehingga dengan sempitnya waktu apalagi sebentar lagi cuti ya, cuti lebaran, jadi semuanya dipepet dikerjain ya harus sebelum cuti ya. Justru kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan keberkahan waktu dan urusan-urusan pun akan diselesaikan insyaallah ya. Dan sebelumnya juga saya ingin mohon apa ya istilahnya mungkin mohon sungkem dulu ya kalau di sini sebagai narasumber barangkali masih jauh dari layak. I come here not as an ustazah karena seperti yang tadi disampaikan ya kayaknya background studinya tidak cocok kalau jadi ustazah, belum mumpuni menjadi seorang ustazah. So today I come here as a fellow muslimah ya. Saya di sini sebagai seorang ya muslimah sama-sama saudari saja gitu ya, sebagai sahabat, sebagai teman di mana kita di sini saling mengingatkan satu sama lain gitu. Apa-apa yang saya sampaikan boleh jadi semuanya sudah diketahui bersama oleh teman-teman yang hadir di sini. Boleh jadi malahan gitu ya, ilmunya di antara teman-teman banyak yang lebih banyak dibandingkan saya. Tapi kemudian hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan amanahnya kepada saya gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan hidayah terbaik bagi kita semuanya insyaallah. Jadi ini Masya Allah ya, yang ngasih judul siapa coba ini ngasih judul. Biasanya Ramadan ini semuanya tentang Ramadan, terus walaupun ini ada tentang Ramadannya ya, tapi kalau kita bikin tulisan gitu, bikin apa namanya paper, research paper dan sebagainya, thesis statement-nya gitu. Thesis statement-nya ini luar biasa ya, in relationship with Allah gitu. Dan mengambil itu gitu ya, kalau kita bilang thesis statement, argumennya apa sih? Argumennya ini ya, Allah is the best to be in relationship with. Ya. Saya ngerasa kayaknya saya yang dinasehatin ini sama judulnya. Saya diingetin bahwa oh ya kalau kita ingin dekat dengan suatu zat ya, kita ingin dekat dengan seseorang, kita ingin dekat dengan sesuatu ya, itu biasanya ada sesuatu yang kemudian kita harapkan. Ya. Misalnya kita ingin dekat sama seseorang, kita ngerasa pengen dekat sama seseorang tersebut because we find comfort, we find love, we find contentment when we're being with them gitu ya. Atau misalnya kita senang dekat sama sesuatu. Zaman sekarang katanya generasi kita, generasi milenial gitu ya, itu nggak bisa jauh dari gadget. Artinya apa-apa kemudian pakai gadget, orang kalau misalnya handphonenya ketinggalan kayaknya udah panik banget gitu ya. Ketimbang duitnya ketinggalan karena duitnya ada di dalam handphone gitu. Jadi ada kebutuhannya. Tapi kemudian masing-masing apapun itu yang ada di atas muka bumi ini ternyata nggak bisa ya jadi partner yang paling sempurna. Bahkan kemudian pasangan hidup kita sendiri ya. Insya Allah pasangan hidup kita tuh sayang banget sama kita. Sayang banget sama kita. Tapi bahkan dalam keadaan sakit, ya pasangan kita, suami kita ya karena ini kajian muslimah, jadi pasangannya semuanya suami gitu. Suami kita nggak bisa nyembuhin kita. Suami kita paling bisa nemenin kita, bantuin nge-support apa-apa yang harus kita kerjakan, bantuin ngebeliin obat, nemenin ke rumah sakit, ke dokter dan sebagainya. Cuma bisa segitu. Ketika misalnya ada sahabat, ada teman yang sayang banget sama kita, kadang-kadang teman atau sahabat kita juga nggak bisa tuh ya mengekspresikan kasih sayang dan cintanya dengan apa-apa yang kita butuhkan gitu ya. Barat kata misalnya ada teman kita lagi susah banget kehidupannya, aduh kalau bisa mah rasanya kita pengen deh ngasih 100 juta gitu ya buat membantu dia segala kesulitan ekonominya. Tapi karena kita juga terbatas ya,
boro-boro ngasih 100 juta gitu, jangan-jangan 20 juta aja nggak ada gitu ya. Jadi manusia itu terbatas. Sehingga memang ketika kita memiliki hubungan ya, tidak ada yang lebih baik kecuali kita memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbaik ketika kita menjalin hubungan dengan Allah adalah cinta kita, kasih sayang kita itu tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Nggak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Beda kalau kita sama manusia ya. Pernah nggak sih ngerasain gitu? Kita dulu punya sahabat lama. Saya dulu pernah ngerasain punya sahabat lama yang setelah kemudian bertahun-tahun nggak ketemu, lalu kemudian aktif di Instagram dan saya menemukannya. Terus betapa rasanya seneng banget gitu nemu sahabat lama di Instagram gitu kan ya. Terus sudah dengan berluah-luah perasaan, luah-luah hati, ya ampun gue kangen banget lo kemana aja, lo gimana aktivitasnya sekarang gini gitu dan sebagainya. Tapi ternyata dia tidak menganggap kita sebagai sahabatnya lagi gitu ya. Kita udah ngirimin macam-macam gitu ya untuk menjalin kembali persahabatan dan sebagainya. Tapi ternyata orangnya udah lupa gitu ya sama kita. Kan nggak enak ya ketika kita menyayangi seseorang tapi bertepuk sebelah tangan. Kalau sama Allah Subhanahu wa taala tuh enggak. Kita kalau menjalin hubungan dengan Allah, kita itu tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Bahkan bahkan ketika kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalin ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita itu akan kalah rasa sayang kita ya, rasa sayang kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah itu akan kalah dibandingkan dengan rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu mencintai kita lebih dari kita mencintai Allah. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memperhatikan kita lebih dari kita memperhatikan Allah. Bahkan pada saat kita ignorant, ya, pada saat kita kemudian nggak peduli sama Allah Subhanahu wa taala, ya, beda sama manusia. Kalau manusia begitu kita nggak peduli, kita nggak ngontak-ngontak, kita kemudian nggak kirim-kirim hadiah, kita nggak bertanya kabar, udah hilang-hilang aja gitu ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nggak pernah hilang. Ibaratnya ya, kita udah lari nih dari Allah. Kayak yang tadi dijelasin sama Kanunu gitu ya, udah lari jauh gitu ya. Kitanya udah malu gitu mau balik lagi sama Allah gimana caranya gitu. Allah mah selalu terbuka, bahkan Allah yang manggil-manggil. Bahkan Allah yang nyari-nyari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang ngingetin kita lagi dan ngingetin kita lagi dan ngingetin kita lagi supaya kita tuh balik sama Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mendesain episode demi episode kehidupan kita sedemikian rupa supaya kita tuh balik lagi sama Allah. Sehingga mau kita lari sampai ke ujung dunia sekalipun, dalam tanda petik kita lari sampai kepada lubang kemaksiatan seperti apapun, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyampaikan apa? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Maka kembalilah kepadaku ya, dan berimanlah kepadaku. Kan gitu ya Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala tuh kalau cinta, sayang sama seorang hamba tuh nggak tanggung-tanggung. Ini adalah salah satu hadis qudsi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan menggunakan kata ganti pertama ya, aku ya. Seperti itu melalui perantaraan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya barang siapa memerangi wali atau kekasihku, maka aku akan memerangi. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib yang kucintai. Siapa yang sekarang pada saat Ramadan barangkali merasa gagal ya, karena belum bisa hatam 3 kali. Dari sini yang sudah hatam 10 kali, atau sudah hatam 5 kali, atau sudah hatam 3 kali, ya, atau sudah hatam 2 kali. Ada yang ngerasa gagal karena kemudian belum bisa tahajud 1 malam 3 juz gitu. Ada mungkin yang merasa gagal karena belum bisa tuh infak 100 juta. Belum bisa ngasih zakat 100 juta ya. Kayaknya tuh kurang gitu amalan-amalannya. Tapi ternyata dari hadis ini, dan ini hadis sahih ya, yang menunjukkan betapa indah dan mudahnya Islam itu sebetulnya.
Allah Subhanahu wa taala mention apa? Hambaku senantiasa consistently dekatkan diri kepadaku dengan amalan wajib yang kucintai. Yang kucintai. Jadi sebenarnya dicintai sama Allah itu mudah atau susah? Mudah sebenarnya. Bahkan sesederhana kita secara konsisten melakukan amalan-amalan yang wajib kita jalankan. Kita sebetulnya tanpa kita sadari sedang berada di dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih dari manusia lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala by default Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluknya. Tapi kemudian hamba-hamba Allah yang disebutkan di sini para ibadullah itu punya kedudukan khusus, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka lebih lagi. Sehingga ketika kita memaknai hal ini, apa yang kita rasakan? Setiap kali kita sedang sholat, itu kesakralannya dalam tanda petik ya, keberhargaannya, itu jauh lebih berharga dibandingkan kita lagi ngedate sama pasangan kita, dibandingkan kita lagi ngedate sama sahabat kita, dibandingkan kita lagi pertemuan sama pejabat setinggi apapun, setiap kali kita sholat. Alhamdulillahnya ditambah lagi kita sekarang ada di bulan Ramadan, kita pun melaksanakan amalan wajib apa lagi? Puasa. Kalau sholat, kita dalam keadaan menjalankan amalan yang dicintai itu pada saat sholatnya saja. Tapi kalau puasa itu kan seharian, bukan 24 jam ya. Dari mulai subuh sampai dengan maghrib ya. Matahari terbit hingga dari mulai matahari ya masuk ke waktu fajar sampai dengan matahari terbenam. Kebayang nggak? For the whole day and every second of it ya. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ya kepada kita menjalankan amalan yang dicintai sama Allah Subhanahu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saking besarnya kebutuhannya kepada Allah, saking besarnya rasa kasih sayangnya kepada Allah, saking kuatnya ikatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak cukup kalau cuma sholat wajib aja. Nggak cukup kalau hanya puasa wajib saja. Jadi gimana? Nagih pengen bisa lebih dekat sama Allah. Maka sepanjang lagi setelah sholat wajib itu ditambahkan dengan sholat sunnah. Sepanjang lagi berpuasa itu ditambahkan dengan amalan yang lain. Mikirin, tuh pengen deh ngebeliin bukaan puasa buat satpam hari ini. Pengen deh ngebeliin buka puasa buat cleaning service hari ini yang ngebersihin toilet di kantor ya. Pengen deh ngebeliin ya makanan buka puasa buat bapak-bapak yang suka bantuin markirin mobil, markirin motor. Atau kemudian yang suka nganterin sampah, ngambilin sampah dan sebagainya. Itu semuanya termasuk amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan setiap kali kita melakukannya, itu akan menambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan di awal bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya ketika cinta sama seorang hamba itu jauh sekali mengalahkan kecintaan hamba itu sendiri kepada dirinya. Dan jauh mengalahkan kecintaan hamba itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu melebihi kita. Lalu kemudian di sini dilanjutannya, jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang. Memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Masya Allah, alhamdulillah. Kebayang nggak sih? Ini kita sedang in relationship with Allah. In relationship as apa? As Abdullah. Kita sebagai hamba Allah dan Allah sebagai Rabb kita. Itu relationship-nya. Kita sebagai hamba, Allah sebagai Rabb. Allah sebagai ilah. Allah sebagai Malik. Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjaga kita dan sebagainya.
Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta sama seorang hamba, semuanya sama Allah Subhanahu wa taala dikasih tahu. Semuanya sama Allah Subhanahu wa taala dikasih tahu. Tadi di awal dibacakan tilawah Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Itu bercerita tentang bagaimana bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran, ya nggak? Lalu di sana diwajibkan untuk berpuasa. Lalu kemudian di sana disampaikan Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu disampaikan karena di bulan Ramadan ini diturunkan petunjuk, diturunkan Al-Quran, maka kemudian kita berpuasa, yang bahkan kalau kita berhalangan sekalipun harus diganti puasa. Dan di bagian akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita apa? Hendaklah engkau mencukupkan bilangannya dan agungkanlah Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan agungkanlah Allah atas, kita diminta apa? Mengagungkan Allah dikarenakan apa? Petunjuknya. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kemudian kita sudah mencukupi bilangan di bulan Ramadan. Apa yang terdengar di mana-mana? Di mana-mana akan terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, takbir di mana-mana. Takbir itu ngapain? Kalau dulu katanya takbir itu ya sebagai tanda kemenangan karena sudah berhasil menyelesaikan ya puasa 29-30 hari Ramadan. Tapi ternyata di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertakbir ya, begitu masuk Syawal itu adalah dikarenakan petunjuk dari Allah Subhanahu. Dikarenakan petunjuk dari Allah Subhanahu. Dan ini nih yang dikasih sama Allah. Petunjuknya bukan sembarang petunjuk, dikasihnya tuh petunjuknya tuh sama langsung kepada pendengaran ya, penglihatan ya, kepada tangan ya, kepada kakinya. Tentunya ini adalah bahasa-bahasa kiasan yang menunjukkan bahwa si hamba ini yang sudah dicintai sama Allah Subhanahu wa taala ini, they won't make any mistake in life. Ya. Mereka nggak akan mengambil sesuatu yang salah. Kenapa? Dibimbing terus sama Allah. Even kalau misalnya dia sedang lalai mengingati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendengarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia keserempet, nanti dia dibalikin lagi sama Allah, dicari-cari sama Allah. Dia lupa ninggalin Allah sebentar aja udah dicari-cari, disuruh balik lagi sama Allah Subhanahu. Dan berapa banyak orang-orang yang their life becomes so miserable, ya, so pathetic, dikarenakan kemudian pengambilan keputusan yang salah. Dikarenakan mereka tidak memiliki ilmu, dikarenakan mereka tidak mampu menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kehidupan mereka diisi dengan masalah demi masalah demi masalah demi masalah yang merupakan konsekuensi dari kesalahan mereka sendiri. Dan kita nggak mau menjadi bagian dari orang-orang itu. Bahkan kalaulah kita sekarang berada di antara orang-orang itu yang merasakan, "Duh, gue salah banget, ngapain ya gue begini ya? Kenapa waktu itu gue gitu ya? Jadi aja sekarang gue begini-begini." Kita merasakan pahitnya konsekuensi kesalahan kita, kita pengen bisa move on. Kita pengen bisa dikaruniakan yang terbaik. Maka kita kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menggapai ya untuk bisa mengemis ya serpihan-serpihan cinta dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa dapat ini. Ini cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini keadaan kalau misalnya kita being in a relationship with Allah as an Abdullah. Bukan hanya itu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga, jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku mengabulkannya. Dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. What else do we need? Kalau sudah begini, apa lagi yang kita butuhkan? Insya Allah semuanya sudah terpenuhi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, bahkan sebelum kita minta, Allah Subhanahu wa taala sudah karuniakan kepada kita. Bahkan kemudian ketika kita dalam suatu permasalahan ya, belum juga kemudian kita minta sama Allah Subhanahu wa taala sudah dikaruniakan kepada kita. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan hanya itu saja. Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya kepada kita tuh sangat besar
Sampai-sampai di dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Pernah nggak sih kita ngerasa utang budi sama seseorang? Mungkin ada yang pernah lagi sakit keras banget, lalu kemudian tiba-tiba ya biayanya ternyata sangat-sangat besar, lalu kemudian ada karib kerabat yang membantu ya, membantu dengan sangat-sangat lapang gitu. Itu kerasa ya kayak hutang budi sama orangnya, dan setiap kali ketemu sama orangnya itu, bahkan orangnya belum datang ke rumah, orangnya baru bilang mau datang ke rumah, udah nyiapin hidangan. Kenapa kita ngerasa sangat-sangat bersyukur? Karena dulu pernah dibantu. Atau misalnya seseorang yang pada saat kita misalnya pernah ada yang mengalami kesulitan ekonomi, sangat-sangat misalnya berat gitu ya, ada yang mungkin memasukin anaknya ke kampus, ke perkuliahan, ada yang mungkin karena masalah terkena musibah sesuatu dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian ada orang yang sangat-sangat berbaik hati yang sampai sekarang kita ingat sekali kebaikannya. Atau misalnya macam-macam lah ya, yang kemudian membuat kita itu ngerasa sama orang itu, "Wih, ini memang luar biasa banget ini orang, baik banget ini orang." Sehingga kemudian setiap kali kita mau ketemu sama orang itu, kita tuh fully prepared. Dan kita sangat-sangat welcome sama orang. Fitrahnya manusia tuh begitu. Ya. Fitrahnya manusia itu seperti itu. Manusia itu fitrahnya adalah orang yang mengenal kebaikan dan mengenal balas budi. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, dari sekian banyak apapun yang pernah memberikan kita segala sesuatu di atas muka bumi, itu semuanya datang dari Allah. And Allah Himself, only Allah, yang kemudian mampu mengaruniakan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada kita, yang jika kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung. How many years have we been alive right now? Saya nggak tahu usianya di sini berapa. Mungkin ada yang sudah hidup 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40, 45. Wajahnya masih muda-muda. Tapi kalau misalnya kita ingat sepanjang kita hidup itu, berapa banyak ya makanan yang kita makan? Dari makanan yang nggak enak, yang diuji atas kita. Makanan yang biasa aja. Sampai makanan yang pas kita makan, I'm happy to be alive. Masya Allah, this is so good. Ya, itu baru makanan, belum minuman. Ya, pernah ngerasain macet di jalan, kenapa pada saat lagi stuck dan lupa bawa air, tiba-tiba abang-abang yang ngejual botol air itu nggak lewat. Yang biasanya di jalan suka ngejual botol air. And now I'm thirsty, ya, dan tidak ada. Maka begitu kemudian nampak dari ujung ada bapak-bapak bawa botol-botol itu ya, botol air minum itu ngerasa bersyukurnya luar biasa, itu air paling nikmat, itu semuanya dari Allah. Pernah ngalamin nungguin jodoh lama, terus akhirnya ketemu sama jodohnya? Bahagianya kayak apa? Do you still remember the moment of your wedding? The moment of the first time you get your pregnancy test and it showed positive? Bahagianya gimana ketika dapat, Masya Allah positif. Masih ingat nggak gimana perasaan setelah akhirnya anaknya lahir? Terlepas lahiran normal, sesar, whatever it is. Rasa bahagia ketika akhirnya bayi itu dibawa. Masih ingat ketika anak akhirnya masuk sekolah. Masih ingat ketika kemudian akhirnya bisa ngasih oleh-oleh ke orang tua. Bisa membahagiakan orang tua. All those happiness, all those happy, blessingful moments, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita cuma-cuma. Kenapa cuma-cuma? Karena gratis. Kita nggak bayar. Siapa di sini pernah ngasih gajinya terus ngebayar Allah? Nggak pernah. Allah Subhanahu wa taala baik banget gitu sama kita. Bahkan from the very moment, from the very beginning of human being, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan segala sesuatu di alam semesta itu untuk kepentingan kita. Jadi coba kita hadamkan like for few seconds ya. Sebelum kita lahir, sebelum manusia ada, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dulu bumi dengan alam semestanya itu untuk kita.
Di sini Quran surah An-Nazi'at ayat 27 sampai 33 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya?" Langit yang sampai sekarang at least kalau di ensiklopedianya Yusuf ya, Yusuf teh anak saya. Dia punya ensiklopedia tentang universe dan itu baru ya, terakhirnya tahun 2022. Jadi masih sangat-sangat valid hasil temuannya. Langit itu belum ketahuan sekarang, ujungnya di mana. Alam semesta itu belum tahu kemana. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya." Menyempurnakannya dengan apa? Dengan segala sesuatu yang ada di sana, dengan bintang-bintangnya, dengan segala konstelasinya, dengan segala edaran-edarannya. Kan dari dulu kan kita belajar dari zaman SD, SMP ya, tentang bagaimana di alam semesta itu kalau ada yang gravitasinya lebih gede atau lebih sedikit aja dia langsung keluar dari edarannya, hancur semuanya gitu ya. Dan dia menjadikannya malam gelap gulita, malam itu gelap, ya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hiasannya dengan bintang-bintang yang kemudian terlihat walaupun jaraknya itu jutaan tahun cahaya. Lalu kemudian ada bulannya pula. Lalu kemudian ada hewan-hewan malamnya pula. Ya. Dan menjadikannya siang terang benderang. Kebayang kalau kita gelap terus? Dan kebayang kalau kita siang terus? Dan setelah itu bumi dia hamparkan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sains itu terjadi sehingga bumi yang bentuknya sphere ya, tapi kemudian bisa memiliki gaya gravitasi sehingga kita nggak ngerasa tuh kalau kita kebalik, kita nggak ngerasa tuh kalau kita lagi diputar. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan sedemikian rupa untuk membuat kita nyaman, yang darinya dia pancarkan mata air, yang darinya dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dari tumbuh-tumbuhan itu ada tanaman-tanaman yang bisa kita makan, ada buah-buahan yang bisa kita makan, ada umbi-umbian yang kemudian bisa kita makan. Bahkan ada yang kemudian kayunya pun digunakan. Lalu gunung-gunung yang dia pancangkan dengan teguh. Lalu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mata'an lakum wa li'an'amikum." Semua itu untuk kenikmatanmu. Bahasa terjemahan lepasnya kesenanganmu kalau terjemahan Depak. Tapi mata'un ya. Mata'an lakum. Mata' itu dari nikmat. Maka semua itu ya, mata'an lakum untuk kamu, kenikmatan kamu. Enak nggak sih ngeliatin air terjun atau berada di bawah air terjun? Enak. Enak nggak makan? Enak. Allah Subhanahu wa taala kalau mau bikin kita makan satu jenis makanan aja bisa. Ya, kayak sapi tuh, zaman saya di New Zealand saya pernah berkunjung ke peternakan di sana. Kakinya aja, kaki sapinya di New Zealand itu hampir setinggi saya. Itu baru kakinya aja sih, paha pangkalnya itu. Makanannya apa? Rumput. Rumput lagi, rumput lagi, rumput lagi, rumput lagi. Saya pikir nih sapi apa nggak bosan ya? Allah jadikan demikian. Kebayang nggak kalau kita sama Allah Subhanahu wa taala dikasih makan itu cuman nasi lagi, nasi lagi, nasi lagi, nasi lagi. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala nggak, diciptakan macam-macam tanam-tanaman. Sehingga kalau kita mau makan sayur aja bervariasi, kadang makan kangkung, kadang makan tauge, kadang makan sawi putih ya, kadang makan buncis, segala rupa kita cobain sehingga bervariasi. Lalu kemudian di sana juga ada apa? Ya ada buah-buahannya, setiap hari kita berganti-ganti buah-buahannya. Ya kurmanya, ya apelnya, ya pisangnya, ya mangganya, ya pepayanya. Silih berganti. Belum lagi kemudian hewan ternak dari mulai hewan ternak yang hewan ternak air sampai hewan ternak darat. Yang semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan untuk kita. Bahkan kita ada di belahan bumi yang mana tuh rasanya beda-beda. Ya. Western food sama Eastern food sama Asian food semuanya punya ciri khasnya sendiri yang membuat manusia tuh nggak pernah bosan. Segitu aja kadang-kadang manusia nggak bersyukur. Gue bingung nih mau mesen apa ya sambil scrolling kan. Sambil scrolling, ini lagi gitu. There are so many kind of food and then there you go, you're not even grateful ya to Allah. Masih kemudian ngerasa bosan, padahal udah begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu specifically Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk kesenangan kita. Itu Allah. Yang kemudian kita ingin build up relationship with. Dan bukan hanya itu, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala sama kita, Allah Subhanahu wa taala
tidak kemudian menempatkan kita di bumi hanya untuk kita menetap hidup beribadah and then that's it gitu ya, selesai, tidak. Tapi untuk apa? Untuk masuk surga. Bahkan sebelum kita lahir ke atas muka bumi, kita itu udah punya kafling di surga. Kan gitu hadisnya ya. Jadi kita itu sudah punya kafling di surga. Masing-masing dari kita itu sudah punya tempatnya masing-masing di surga kalau kita mau ambil. Sehingga yang diperlukan untuk masuk surga itu apa? Tinggal diambil, surganya tinggal dijalankan apa-apa yang harus dijalankan. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surga. Perhatikan dua hal di sini aja ya, karena waktunya terbatas. Hamba-hamba. Panggilan untuk yang masuk surga itu adalah hamba-hambaku. Jadi di awal, kita lihat ini. Untuk menjadi hamba gimana? Mendekatkan diri minimal dengan amalan wajib. Minimal dengan amalan wajib. Sehingga kita tidak meremehkan sekecil-kecil amal. Itu yang pertama. Yang kedua, hati yang ridho. Apa sih maksudnya hati yang ridho? Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Maradiyah itu orang yang diridhoi, radiyatan dalam keadaan hati yang penuh ridho. Radiyatan itu dia noun sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris ya. Dia bentuk katanya noun, artinya seseorang atau sesuatu yang kemudian dia senantiasa ridho, dalam keadaan ridho. Sebelum masuk surga saja, hati kita tuh dibuat ridho. Begitu kita masuk surga, makin lagi ridho. Kenapa? Segala sesuatu yang kita inginkan, bahkan yang kita belum tahu kita inginkan. Bahasa hadisnya gitu soalnya, kata Rasulullah SAW. Di surga itu menyimpan apa-apa yang kita inginkan dan apa-apa yang bahkan kita belum tahu kita inginkan. Because we don't know yet. Apa-apa yang ada di dalam surga itu tidak pernah kita lihat di dunia, tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, tidak pernah kita bayangkan di dalam pikiran kita. Karena logika kita kemudian terbatas. Kalau buka Al-Quran, kenapa ya sungai-sungai lagi, makanan-makanan lagi, makanan-makanan lagi. Bidadari lagi. Lalu pemuda lagi. Kan ada bidadari, ada pemuda kan, ya, di pelayan-pelayan di surga itu. Kenapa ini contohnya itu? Karena itu yang baru ketahuan di dunia, yang bisa dianalogikan. There are so much more and uncountable. Kenapa nggak bisa dihitung? Karena surga itu selama-lamanya. Surga itu abadan arbada. Nggak pakai ukuran waktu lagi. Dan setiap kali waktu kita bertambah di surga, setiap kali itu juga kemudian rasa bahagia kita bertambah. Di dunia ini kita nggak bisa kebayang bahagia bertambah tuh kayak gimana. Bahkan ketika ada di puncak kebahagiaan tuh kita kayak udah, ya teteh saya baru berapa pekan yang lalu tuh lagi happy banget. Duh teteh takut banget loh nah, kalau lagi manggil saya Nan, Karina gitu ya. Nah, oh ini kalau misalnya lagi seneng gini, takut nanti abis ini ada ujiannya. Karena tahu bahwa di dalam hidup tuh nggak mungkin senang-senang terus gitu ya. Kalau di surga enggak. Kita akan semakin senang, semakin senang, semakin senang, semakin senang. Apa yang perlu dilakukan? Taat. Sesederhana itu. Sesederhana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketaatan itu pun dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dijadikan mudah? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba melebihi kesanggupan. So there's nothing that Allah asks us to do yang kemudian itu nggak bisa kita lakukan tuh nggak ada. Semuanya bisa kita lakukan. Semuanya bisa kita lakukan. Tinggal pilihannya tuh mau atau enggak. Gitu. Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala sama kita lagi, yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui gitu ya. Ini manusia ini memang bedegul gitu. Suka banget bedegul, suka banget bandel, suka banget nakal. Udah dikasih kemudahan juga masih nggak taat juga. Maka kemudian Allah pilih dari sekian banyak bulan ini, ada satu bulan yang dimana di sana diturunkan Al-Quran, Allah jadikan itu bulan yang barokah. Ada hamba-hambanya yang kemudian tidak cukup amal-amalnya untuk bisa masuk ke dalam surga.
Ada hamba-hambanya yang kemaksiatannya menggunung yang bisa menggugurkan dia untuk masuk surga. Maksudnya gimana? Amal pahalanya banyak. Banyak nih amal pahala, kebaikannya banyak si hamba ini. Tapi dosanya luar biasa banyak juga. Sehingga kalau ditimbang, boleh jadi ini hamba nggak masuk ke dalam surga. Gimana caranya? Allah Subhanahu wa taala kasih shortcut, kasih jalan pintas. Here you go. Nih, Ramadan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kalian berpuasa yang di bulan ini pintu-pintu surga dibuka. Di bulan ini pintu-pintu neraka ditutup. Di bulan ini setan-setan dibelenggu. Di bulan ini kemudian Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala. Allah Subhanahu wa taala akan kemudian hindarkan kita kemudian dari perbuatan kemaksiatan karena tadi setan-setan dibelenggu. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat fast track. Allah Subhanahu wa taala tuh sayang banget, pengen banget kita masuk ke dalam surga lebih besar dibandingkan kita sendiri mau masuk ke dalam surga. Barangkali di 11 bulan yang kemarin ini ya, susah banget ini orang disuruh sholat malam gitu ya. Bulan Ramadan ini kita dipermudah dengan apa? Ada tarawih. Barangkali di sepanjang 11 bulan yang terkemarin ini, susah banget ini hamba untuk mengelola hawa nafsunya. Marah-marah aja terus bawaannya. Suudzon aja terus bawaannya. Ngegibah aja bawaannya. Disuruh aja puasa. Karena puasa itu mengontrol hawa nafsu. Jadi perisai kata Allah, kata Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala baik banget sama kita. Pengen kita seperti itu. Bahkan saking baiknya lalu kemudian Rasulullah SAW bilang, ya, dan di bulan ini terdapat satu malam yang nilainya lebih utama dari 1000 bulan. I just found a post yesterday. It was simple but so powerful. Jadi diturunkan dari yang satu malam menjadi 1000 bulan, menjadi hitungan bulan, pekan, detik gitu ya, menit kemudian ke detik. Dan 1 detik itu setara dengan 53 hari. So on that night, 1 second of dhikr will worth 53 days of dhikr. Jadi kalau kita membayangkan, ada nggak di antara kita yang bisa melakukan zikir 53 hari straight without any break? Kayaknya nggak ada ya. Boro-boro bukan karena kerja aja, even kalau misalnya nggak kerja, nggak ada tanggung jawab anak, nggak ada tanggung jawab suami, nggak ada tanggung jawab apa-apa. Even we our own selves, we cannot just like stay still, lalu kemudian berzikir senantiasa. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh bergerak, kita butuh hiburan, kita butuh menenangkan dan beraktivitas dan sebagainya. Siapa yang bisa ngerjain itu? But on that night, Allah Subhanahu wa taala has given like his mercy incredibly. Sehingga kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan yang 1 detiknya setara sama 53 hari. Sehingga kemudian kalau ada yang haid, ada yang nifas, ada yang sedang hamil, ada yang sedang menyusui, terhalang dengan beberapa aktivitas-aktivitas tertentu, dengan berzikir saja itu sudah luar biasa. Baru zikir. Belum dengan amalan-amalan yang lain, belum dengan infaknya. Mikir selama ini kapan ya bisa infak 100 juta? Infak 1 miliar gitu ya. Infak 10 miliar. Well, try on that night. Ya. 10.000 mungkin infaknya. 50.000 mungkin infaknya. 100.000 mungkin infaknya. Tapi kan dilipat gandakan sampai dengan 1000 bulan. Bahkan kata para ulama, karena di sini nilainya lebih utama dari 1000 bulan, sebenarnya value si malam itu jauh lebih banyak gitu. Yang kita nggak tahu ini dilipat gandakannya berapa banyak sih. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala saking pengennya kita tuh balik sama Allah, saking pengennya kita itu build relationship with Allah. Allah Subhanahu wa taala ngasih ancaman barang siapa dihalangi dari kebaikannya maka ia benar-benar telah dihalangi. Ibaratnya ya kalau kita sama orang, kita udah ngontak orangnya, ya, ngajakin buat silaturahim dan sebagainya, orangnya nggak balas, kita kirimin hadiah, dia ngucapin makasih juga nggak, kita datengin langsung ke rumahnya dengan membawa macam-macam oleh-oleh dan sebagainya, orangnya masih ketus juga. Lalu kemudian kita mikir, gue salah apa ya, gue minta maaf deh kalau misal gue ada salah, orangnya tetap kayak gitu juga, akhirnya kita bilang, terserah lo deh kalau kayak gitu, gue nggak tahu harus kayak gimana lagi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, udah ngasih segala rupa sama kita, udah sampai sebegininya. Kalau sampai nggak juga balik sama Allah, kalau sampai nggak dapet juga itu si malam Lailatul Qadar, udah nggak tahu apa lagi deh yang harus dilakukan. Makanya kemudian kata Rasulullah SAW, barang siapa dihalangi dari kebaikannya, maka ia benar-benar telah dihalangi. Salah satu kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam itu apa juga? Takdir. Takdir tahunan kita ditetapkan di malam itu. Takdir tahunan kita ditetapkan di malam itu. Kebayang kalau misalnya ya, setiap kita harus menjaga kebaikan-kebaikan dengan tingkatan seperti Lailatul Qadar sepanjang tahun begitu. Susah mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Cukup dapat yang satu malam itu, kalau kemudian ditemukan kita dalam keadaan baik, maka dituliskan takdir kebaikan sepanjang satu tahun. Walaupun kebalikannya itu juga kemudian menjadi ancaman, bumerang. Kalau kemudian kita lalai dari mendapatkan Lailatul Qadar, maka kemudian dicatatkan pula takdir keburukan. Dan melalui bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillahi min dzalik, sampai diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril alaihissalam kemudian berdoa ya, bahwa orang-orang yang berdoa supaya orang-orang yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah, maka dia celaka. Diaminkan sama Rasulullah SAW. Karena udah kebangetan ya, kalau misalnya sampai seperti itu. Maka kemudian kita ingin yang menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Dan Lailatul Qadar itu tidak seheboh ya bahwa misalnya ya, tidak seheboh bahwa oh, ini selama 10 malam terakhir berarti jangan tidur. Selama 10 malam terakhir ya udah nggak usah ketemu suami. Selama 10 malam terakhir nggak usah ngurusin anak. Enggak, Allah nggak minta kita seperti itu. Allah tahu kita punya kebutuhan yang lain, Allah tahu kita punya tanggung jawab yang lain, bahkan Rasulullah SAW pun menyampaikan demikian. Ada kisah Salman berkata kepada Abu Darda ini sahabatnya dari kalangan Ansor ya, Salman dari Muhajirin radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak, maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Beliau lantas bersabda, Salman. Maka bahkan di malam yang mulia seperti itu, Allah tidak serta-merta mewajibkan kita kemudian untuk nggak tidur, untuk nggak ngurusin suami, untuk nggak ngurusin anak-anak, untuk nggak harus lepas tangan semuanya. Tidak. Karena ternyata kita pun harus balance. Ada hak tubuh kita. Kita harus makan, kita harus minum, kita harus ke air. Ada hak keluarga kita, khususnya yang anak-anaknya masih kecil, yang belum bisa independen, mandiri, mengurusi dirinya sendiri. Ada kebutuhan-kebutuhan keluarga lain mungkin. Bahkan ada yang mungkin di malam itu masih ada beban-beban tanggung jawab amanah dari negara. Kan kementerian. Kementerian itu kan ya, jadi bekerja untuk melayani negara, melayani rakyat. Itu amanah. Jadi gimana? Dibagi-bagi. Dibagi-bagi semampu. Tapi gimana kalau nanti nggak dapat Lailatul Qadar, nggak dapat si 3 juz itu, 3 juz tahajud, nggak dapat itu yang infak sekian berapa dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kepada kita. Minimalnya kata Syekh Umar Sulaiman mengambil dari para ulama untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar 2 hal. 2 hal saja. 2 hal saja. Apa 2 hal itu? Yakni mengerjakan amalan yang wajib dan kemudian menjauhkan diri dari kemaksiatan, kelalaian. Sesederhana itu. Mulai dari sana. Melaksanakan yang wajib, sholat isya, khususnya kalau bisa berjamaah. Lalu kemudian hindari kemaksiatan. Mulai dari kapan? Mulai dari maghrib sampai dengan datang subuh. Itu jaraknya Lailatul Qadar. So there are so many options to do good things during those nights, ya, during that night. Yang kemudian kita mau di 10 malam terakhir bisa kita lakukan. Maka kemudian kita memilih tambahan yang sesuai dengan kemampuan kita. Minimal misalnya mudah-mudahan bisa nambahin dengan tarawih dan witir. Ya. Amalan yang sunnah muakkadkan. Sunnah tapi kemudian sangat-sangat utama. Lalu yang lainnya apa? Cari yang kemudian kita bisa. Walaupun mungkin menurut kita, emang cukup ya amalan segini?
ih kemarin amalan begini, sekarang begini lagi. Ya kemarin cuma bisa tilawah segitu, sekarang tilawahnya segini lagi. Kemarin infaknya baru bisa 50.000, sekarang 50.000 lagi. Ya, kok kita yang kemudian malah menjadi meremehkan amalan kita, padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak meremehkan kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa? Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai kemampuan kalian. Karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Jadi walaupun misalnya, infaknya malam ini 10.000 deh. Allah tuh senang. Allah senang kita infak 10.000. Tilawah baru juga 4 halaman begitu ya. Rasanya sudah lelah sekali karena seharian, belum lagi nanti masih ada kerjaan lembur dan sebagainya. Allah teh senang. Ketika kemudian kita melaksanakan sholat tarawih, udah niat nih nanti mau bangun tahajud, pengen sholatnya panjang lagi, enggak. Ternyata baru juga tahajud 2 rakaat, baru keingetan, ya ampun ini sahur belum siap. Dapat hanya 2 rakaat. Allah teh senang. Zikir, pengen memperbanyak zikir. Ternyata qadarullah gitu ya, lagi asik-asiknya berzikir tapi kemudian tubuhnya lebih asik lagi semakin merendah gitu kan. Merendah 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 merendah, akhirnya ketiduran gitu ya. Bahkan yang seperti itu pun Allah suka. Allah tidak bosan. Allah menanti. Allah menghargai. Karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan, ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, ajek walaupun sedikit. Baqiyatus shalihat. Baqiyatus shalihat, amalan yang rutin dilakukan itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bangun, setiap malam kita mau ngapain? Yang realistis, yang achievable, yang kemudian tidak mengganggu tugas-tugas kita yang lain, ya. Tidak mengganggu tugas-tugas kita yang lain. Ada hak-hak tubuh kita, jangan bikin kita jadi sakit. Ya, seharian, misalnya semalaman nggak tidur gitu ya, terus besoknya 3 hari sakit, gitu. Tidak bijaksana. Ya. Kita pilih mau yang mana. Tinggal tambah tadi 1 catatan. Apa 1 catatannya? Jangan bikin dosa. Jangan bikin dosa, jangan bikin kemaksiatan, jangan bikin kemudian perbuatan-perbuatan yang melalaikan. Kenapa nih? Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu warofas. Apa itu lagwu warofas? Lagwu itu sesuatu yang dia nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Khususnya di waktu dari mulai maghrib sampai dengan subuh, jauhi perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Di masjid misalnya, niatnya mau itikaf, ketemu temen nih, ngobrol we ngalor ngidul, habisin waktu, ya. Jadi silaturahim boleh, tapi jangan menghabiskan waktu. Awalnya capek, ya, pengen istirahat, masuk kamar, dah senderan, buka handphone. Awalnya ngecek kajian, cek kajian apa ya yang terbaru di YouTube. Buka trending, tapi kok ternyata banyak yang menarik ya. Malah jadi nonton yang nggak benar. Ya. Awalnya buka Instagram, nyari postingan bermanfaat. Scrolling, 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 scrolling. Kan gitu ya. Scrolling kan postingan sekarang singkat-singkat, paling 30 detik, 50 detik, nggak kerasa, setengah jam aja habis ya. Pakai zikir udah berapa banyak gitu ya. Instagram, TikTok. Apalagi misalnya di rumah ya ada streaming service. Streaming service itu kan sangat-sangat ini ya, hiburan yang sangat-sangat menggoda. Kenapa? Segala rupa ada di sana, nggak ada jamnya, mau nonton berapa episode pun bisa. Dihindari. Ya. Jangan sampai amalannya udah bagus ya, udah sholat tarawih dengan bagus, udah sholat isya dengan bagus, udah berzikir, udah baca Al-Quran, udah infak, kemudian dirusak. Dirusak dengan apa? Dirusak sama itu tuh, yang lahu tadi. Ya.
Ini juga dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Mu'minun 1-3. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Termasuk juga apa? Hati-hati pada saat buka puasa. Makan minum jangan berlebih-lebihan. Mentang-mentang sudah hari kesekian kan mungkin tubuhnya semakin lama semakin lemas ya. Udah mulai capek gitu. Sehingga kalau lagi buka puasa itu dibombardir balas dendam. Harus secukupnya ya, jangan sampai berlebih-lebihan. Khawatir nanti. Jadi membuka kembali pintu-pintu hawa nafsu. Buka puasa gitu ya. Katanya kan buka puasa dengan yang manis. Jadi buka puasa sama sop buah. Tapi buahnya cuma sedikit. Lebih banyak jelinya, susu kental manisnya, gulanya, sirupnya lagi. Itu baru yang pertama. Begitu selesai makan ada dessertnya lagi, pudingnya. Begitu selesai isya ada apanya lagi. Begitu selesai tarawih ada apanya lagi. Cookiesnya lagi kan kue lebaran udah pada datang, hampers udah pada datang. Katanya buat lebaran, kayaknya nggak apa-apa deh nastar sebiji 2 biji. Awalnya sebiji 2 biji, lama-lama 1 toples habis. Gitu ya. Hati-hati ya. Karena bukan masalah kegiginya saja. Masalahnya adalah hawa nafsunya terbuka. Akhirnya tarawihnya jadi capek, tahajudnya jadi capek. Kenapa? Kebanyakan makan, kebanyakan minum. Maka dengan dua hal tadi, lakukan amalan yang wajib, bahkan amalan sunnah semampu kita. Tapi yang terpenting tadi, jauhkan dari kemaksiatan, jauhkan dari dosa, jauhkan dari kelalaian. Amalan-amalan yang utama apa saja? Mungkin ini saya cepat-cepat aja ya, insya Allah waktunya sudah mau. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa? Kita tadi mengatakan apa? Mau terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Maka yang paling kita usahakan perbanyak adalah yang pertama adalah sholat. Sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingati Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Ya. Jadi jangan sampai misalnya gini, ngejar pengen bisa target tilawah banyak. Akhirnya sholatnya ngasal, kebalik. Sholat dulu yang benar, baru yang lain. Ya, sholat dulu yang benar. Bahkan kalaupun bawa lembur kerja, ya, bawa kerjaan lembur ke rumah gitu. Karena sudah mau lebaran. Jadi, walaupun kerjaan lembur banyak, sebisa mungkin, yang didiskon jangan sholatnya. Yang didiskon jangan sholatnya, yang didiskon yang lain aja deh. Kalau bisa minimal sholat itu kita dapat optimal. Kenapa? Tambahannya adalah kata Allah Subhanahu wa taala wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kita mau masuk surga, minta tolongnya sama Allah, kita dengan sholat. Kita mau keluarga kita baik-baik saja, kita minta tolong sama Allah, minta tolongnya dengan sholat. Kita mau kerjaan kita, urusan kita semuanya segera terselesaikan dengan baik, kita minta tolong sama Allah, caranya dengan sholat. Sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Maka kalaulah selama ini ada yang sholatnya pengen cepet, karena biar ngejar 8 rakaat gitu ya. Kalaulah ada yang kemudian bahkan sholat wajibnya sambil malaweng gitu ya. Sebisa mungkin di sisa-sisa malam Ramadan sekarang, ya sebisa mungkin sih harinya juga ya, khususnya di malam hari, terutama di malam hari. Kekhusyuan itu levelnya kalau bisa kita naikin 110% deh. Gitu. Kenapa? Ya. Karena ini tadi, sholat itu lebih utama dibandingkan ibadah yang lain. Itu adalah ibadah wajib yang tadi di awal apa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi yang khusyuk. Berarti kuncinya supaya salatnya enak gimana? Khusyuk, bawa khusyuk. Khusyuknya gimana? Apakah harus kemudian merasa melayang-layang di atas langit gitu salatnya? Khusyuk itu ternyata ini lanjutan ayat yang ini ya. Ini kan Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Nah, lanjutannya di ayat 46 yang kata Allah Subhanahu wa taala, khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakni mereka yang yakin akan pertemuan dengan Rabb-nya dan yakin bahwa hanya kepada Kamilah tempat kembali. Itu nilai yang kemudian kita bawa. Rasa yang kita hadirkan. Setiap kali kita mengucapkan Allahu Akbar. Yang kerasa itu apa? Ya Allah, iya ya.
gue capek-capek kerja, gue bakalan balik ke Allah juga. Oh iya ya, gue ngurusin anak, gue ngurusin suami, sebenarnya semuanya untuk Allah juga. Oh iya ya, gue ngumpulin harta, gue ngumpulin ini, itu segala rupa, nanti gue mati juga. Ya, kita ingat dengan itu. Kita ingat di bawah. Jadi minimal 5 kali sehari kita akan diingetin bahwa kehidupan kita sementara. Di nafas perjuangan dalam kehidupan kita tuh berjuang untuk surga. Kalau energinya masih ada, tambahin atuh ya dengan bacaan Al-Quran. Kan ini ya, bacalah Alkitab. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Dan laksanakanlah sholat. Disandingkan antara sholat dengan membaca Al-Quran. Sholat malam juga di Quran surah Al-Muzammil. Setelah ada perintah sholat malam, lalu diperintahkan apa? Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran di malam hari itu dengan tartil. Tartil itu gimana? Dihayati. Dengan benar, hak-haknya ditunaikan. Mentang-mentang ngejer target tilawah, jumlah halaman, dan sebagainya, tilawahnya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yadhunnuna, bahkan saking capeknya udah nggak bersuara lagi. Cuma cepet banget ini ya. Tapi ahsan nggak? Tidak ahsan. Yang ahsannya gimana? Tartil. Dirasai, dimaknai. Seperti tadi yang tilawah ya. Baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oh iya ya. Kitab ini Al-Quran petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Baca ternikmat. Ya. Hatta dapat 10 ayat, nggak apa-apa. Kan ada hadis, barang siapa membaca Al-Quran 10 ayat, maka dia tercatat sebagai orang yang tidak lalai. 10 ayat tuh udah ada milestone ya. Kebayang nggak saking baiknya Allah ya? Ngasih milestone tuh nggak langsung 100 ayat gitu. 10 ayat. 10 ayat itu gabungan Quran surah Al-Ikhlas dan An-Nas itu udah 10 ayat. So insya Allah we can all do it. This is very achievable. Ya. Sangat-sangat mudah sebetulnya. Minimal 10 ayat. Insya Allah bisa lah ya 10 ayat. Apalagi kalau 10 ayatnya juz amma. Tapi tartil. Sehingga kemudian kita mendapatkan fadilah apa? Syifa dan rahmat. Malam Lailatul Qadar kita mendapatkan syifa dan syifa ini apa? Pengobat, penawar, penyembuh bagi hati dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tadi ya, kita ini terbatas, kadang-kadang masih banyak aktivitas lain yang harus dilakukan, fisiknya juga terbatas, harus tidur, harus istirahat dan sebagainya. Pamungkasnya ada di sini. Apa pamungkasnya? Zikrullah. Tadi apa? 1 kali kita zikir, 1 detik aja setara dengan zikir 53 hari minimal. Jadi pada saat malam-malam, begitu masuk malam, kalau bisa jangan lepas lisan kita dari zikrullah. Kebayang berapa detik itu? Ya, 1 malam berapa detik? Nggak ada di antara kita yang kayaknya bisa ngitung pahalanya gitu. Karena pahalanya kan minimal tadi, ya. Baru pahala minimal, belum maksimalnya. Maksimalnya kita nggak tahu. Dan salah satu bentuk dari zikrullah juga adalah doa. Doa. Apalagi kan doa itu sebetulnya yang butuh kita ya, bukan Allah. Allah udah pakai nawar-nawarin lagi, ya. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Itu sama kayak orang ya, misalnya ya, ada orang berbuat baik gitu, pengen banget ngasih makanan gratis kemana-mana gitu. Ya. Udah nawarin nih, makanan gratis, dan di sekelilingnya banyak orang yang kelaparan. Tapi si orang yang kelaparan ini nggak mau bergerak, cuman ngegerakin kaki aja nggak mau gitu. Padahal jaraknya cuma berapa meter. Kira-kira gimana orang yang kayak gitu? Mungkin kita udah bilang, nih orang keterlaluan ya, udah mau dikasih makanan gratis, sekedar jalan berapa meter aja nggak mau gitu. Nah kita sama ya. Ini orang katanya pengen rezekinya lancar, berkah. Ini orang katanya pengen anaknya solih, solihah. Ini orang katanya kerjaannya pengen lancar. Ini orang katanya keluarganya pengen bisa sakinah, mawaddah, rahmah. Nggak usah jalan kemana-mana. Hanya perlu apa? Berdoa, menengadahkan tangan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, and it's free. Gratis. Few months ago, saya dapat orang yang curhat ke saya, "Teteh, aku tuh udah ikutan workshop mindfulness, ya sekian juta bayar, 2 juta apa berapa gitu." Karena dulu saya belajar mindfulness di tataran akademis ya waktu pas lagi kuliah, karena belajar tentang stress management dan working dan sebagainya lah. Intinya saya belajar mindfulness tuh di kampus. Dia nanya, "Apa yang salah ya? Tapi kok kehidupan saya nggak tenang-tenang juga?" Ada lagi yang cerita, ikutan workshop mengelola marah. Dia bayar berapa ratus ribu. Bahkan dia hafalkan step by step-nya. Dia cerita. Tapi
Begitu right at the moment anaknya bikin ulah, bahkan ketika dia ingat step by step-nya supaya nggak jadi marah, dia marah juga ini. Karena yang namanya marah, karena yang namanya ketenangan, itu semuanya ada di dalam hati dan hati itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Minta nggak sama Allah? Lakukan nggak apa-apa yang tadi disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala? Kan kuncinya ada di sana ya. Sehingga jangan sampai ini ya kita katanya ruwet banget. Misalnya ada yang punya masalah ekonomi, konsultasi sama konsultan ahli keuangan keluarga aja bisa ikutan workshop-nya bayar sekian ratus ribu gitu ya. Ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi tawakalnya itu harus sama Allah. Kenapa? Mau kita ikut workshop sebanyak apapun juga, mau kita sepintar apapun juga, kalau Allah nggak kasih, ya nggak kasih. Yang punya masalah anak ya, bawa anaknya ke psikolog anak dan sebagainya, konsultasi bayar sekian ratus ribu lagi gitu kan. Bahkan kalau yang treatment sampai juta-juta, terapi-terapi dan sebagainya. Kalau Allah nggak kasih, Allah nggak kasih juga. Solusi ultimatum-nya gitu kan ada di Allah. Maka kemudian kenapa ya kita nggak malah ke Allah dulu gitu? Atau sembari kita ikhtiar, sembari kemudian yang puncaknya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran curhat sama teman bisa berjam-jam, curhat sama Allah Subhanahu wa taala 5 menit nggak nyampe. Mau konsultasi, mau ikutan workshop, bayar sekian rupiah, mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang gratis pun kemudian masih males. Sehingga itu salah satu bahan evaluasi kita. Apatah lagi di malam Lailatul Qadar salah satu sunnahnya. Salah satu sunnahnya, doa. Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, jika aku menjumpai malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Because there are a lot of things to do. Can you imagine? Like that night is worth more than 1,000 months. Kayak yang kita kan overwhelming ya, gue harus ngapain dulu nih gitu kan. Ternyata kata Rasulullah SAW, as simple, as powerful as doa. Doa. Doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah yang maha pemaaf, mencintai maaf, maafkanlah aku. Mulai dari sana. Mulai dari sana. Ya. Jadi nggak ada halangan tuh, oh yang haid, saya haid, nifas gitu. Dan sebagainya menjadikan itu sebagai kambing hitam, tidak mengoptimalkan malam Lailatul Qadar. Karena kemudian amalan yang disunahkan, yang disampaikan Rasulullah SAW kepada istri beliau gitu ya, adalah doa. Dan doa itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Asal jangan di kamar mandi ya. Tahulah maksud saya, insya Allah jangan terlalu detail juga. Tapi intinya adalah doa itu mudah dilakukan. Tinggal dilakukan. Satu-satunya yang menghalangi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hawa nafsu yang menghalangi jiwa. Hawa nafsu yang menghalangi jiwa, itu saja. Karena kalau dia bilang setan, setannya lagi dibelenggu. Yang menghalangi kita untuk berdoa hanyalah hawa nafsu jiwa kita sendiri. Jadi sekarang kita melawan diri kita, berperang melawan diri kita ya, bukan hanya melawan setan-setan gitu ya, tapi melawan diri kita. Apakah hanya itu saja yang kemudian kita muhasabahi? Tidak, ada yang berbahaya. Bahaya ya, alert. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melihat apa amalan-amalan yang tampak, tapi Allah Subhanahu wa taala juga melihat hati kita, jiwa kita. Masya Allah, my time is up. Coba ya, saya dikit aja, because this is very important. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotori. Ini tentang apa? Tentang hati. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan hati kita dengan kebaikan dan keburukan. Keburukan oleh setan dan hawa nafsu, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, dan juga kemudian ilmu dan juga kemudian dari malaikat dan juga kemudian dari hawa nafsu kebaikan kita sendiri. Kan kita punya hawa nafsu baik ya, yang sudah jadi fitrahnya kita. Yang beruntung adalah menyucikannya. Menyucikannya dari apa? Menyucikannya dari apa? Karena kalau hati kan kepegang aja nggak bisa, ya nggak? Kita lihat, kita raba, nggak bisa. Beda sama rumah, ada kotoran kita sapu. Maka kita harus muhasabah. Take like few minutes untuk muhasabah. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mencari-cari apa kesalahan-kesalahan di dalam hati kita yang belum kita taubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau belum kita lepaskan. Contohnya apa? Penyakit hati. Masih ada nggak ya iri hati, dengki sama orang?
Jangan sampai datang malam Lailatul Qadar lalu kemudian tersimpan ternyata kita iri hati sama orang. Kenapa temen gue yang dipromosiin, dia tuh kerjanya ugal-ugalan, suka ngambil kredit orang lain, kredit kerjaan orang lain, ngerjain kerjaan nggak bener, terus kerjaan gue diaku sebagai kerjaan dia. Kenapa dia yang dipromosiin? Rezeki Allah nggak akan ketukar, udah nggak usah iri hati. Atau ada perasaan apa? Takjub, ujub, bahaya banget. Gua nih udah hari keberapa nih, masih bertahan tarawih full, tilawah full, zikir full. I'm so perfect. Ujub, ada nama penyakitnya. Apa itu ujub? Mereka yang takjub kepada diri sendiri dan kemudian menganggap rendah orang lain. Begitu pulang kantor gitu kan, ngedenger tuh, cuman ngedenger doang. Ya. Mau buka puasa kan ngedenger, "Duh kok gimana ya ngerasa gagal banget nih Ramadan, tarawih gue udah mulai bolong-bolong." Dalam hati muncul tuh perasaan, "Ih, dia tarawihnya bolong-bolong, gue dong full." Hati-hati dengan ujub. Apalagi suudzon, buruk sangka sama mertua, buruk sangka sama orang tua, buruk sangka sama suami, buruk sangka sama anak. Memang nih anak yang satu ini nggak kayak kakaknya, nggak kayak adiknya. Dari lahir aja udah susah banget, sungsang lagi pas mau lahir. Sekarang juga susah nurut, suudzon banget sama anaknya, padahal anaknya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Yang lebih bahayanya lagi apa? Suudzonnya sama Allah gitu kan. Karena banyak masalah, karena banyak ujian, banyak kesempitan yang membuat diri menatap langit-langit, "Why ya Allah, why?" Ya, suudzonnya sama Allah, padahal kan Allah Subhanahu wa taala gimana? Tadi udah kita bahas, Allah cinta banget sama kita, Allah selalu jagain kita. Jangan sampai malam Lailatul Qadar datang, lalu kemudian di dalam hati kita yang disimpan apa? Allah kenapa sih ngasih saya begini? Allah nggak adil. Atau kita was-was berlebihan terhadap masa depan, "Duh gimana ya tahun depan?" Atau kita kemudian menyesalkan apa yang terjadi di masa lampau, "Kenapa ya dulu begini? Coba aja kalau dulu tuh begini, begitu, dan sebagainya." Itu jalan-jalan masuk setan, kata Rasulullah SAW, bukan kata saya, ya. Jadi, hal-hal yang seperti itu kadang-kadang kalau kita tidak muhasabah, nggak ketahuan. Dendam, ya, dendam sama mungkin teman kuliah, mungkin teman SMA, mungkin teman kerja yang lama. Karena dia pernah melakukan sesuatu, ya. Lalu kemudian terdengar kabar bahwa dia kemudian ada ujian, ada kesulitan di dalam hati, rasain lo sih dulu gini-giniin gue, lo sekarang rasain tuh sama Allah dibalas tuh, pakai bawa Allah lagi gitu kan, Allah yang balas tuh gitu ya. Nauzubillahi min dzalik, jangan ada dendam. Bahkan rasa ghil sekalipun. Orang-orang beriman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, "Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Jangan jadikan di dalam hati kami ini ada ghil, ada rasa-rasa ganjalan kepada orang-orang beriman. Paling ngeri ganjalan kepada siapa? Teman kantor. Kenapa? Ketemu hampir tiap hari. Suami ketemu hampir setiap hari. Orang tua, mertua, anak, orang-orang yang terdekat yang banyak talisipan, banyak bergesekan. Bersihkan semuanya, maafkan semuanya. Sehingga menghadapi malam-malam Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi ganjalan di dalam hati. Bersih, suci insya Allah. Yang sisa-sisanya kemudian kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tetap ditambahkan istighfar? Bisi ada yang nggak ketahuan. Siapa coba yang ingat apa yang dia pikirkan dan apa yang dia bersihkan di dalam hati 24 jam yang lalu persis? Gak ada. Kadang-kadang kita mau ngerjain sesuatu aja udah ditulis lupa lagi, apalagi nggak ditulis, apalagi lintasan hati. Lintasan hati itu ada penyakit-penyakitnya. Jadi boleh jadi ada sisa-sisanya yang belum diistighfarkan, maka kemudian kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan sisanya ya. Nih yang lain-lainnya nanti boleh dibaca saja sendiri. Insya Allah ya. Yang jelas apapun yang terjadi kepada kita, seberapapun kita ngerasa diri kita kurang, seberapapun kita ngerasa diri kita salah, tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Semalu-malunya kita, ya, serendah-rendahnya kita, sefutur-futurnya kita, when we hit the rock bottom, there is no other way except up. Orang kalau udah jatuh ke lubang yang di sana batu, nggak ada jalan lagi, harus ke atas juga anyway. Kita sama Allah Subhanahu wa taala gitu juga. Kita ngerasa jauh dari Allah, kita ngerasa futur, kita ngerasa jelek banget ya. Gue jelek banget. Terus emang mau kemana? Nggak bisa kemana-mana anyway, karena kehidupan kita punya Allah, kita tinggal di bumi Allah, kita kembali pun kepada Allah. Maka ingat-ingat yang tadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Dan ingat ya, innamal a'malu binniyat. Amal itu berdasarkan niatnya. Minimal kita niatin dulu di 10 malam terakhir ini untuk menjemput malam Lailatul Qadar, di 10 hari terakhir Ramadan ini untuk menjemput ampunan dan pemaafan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah seorang yang beriman, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan kebaikan. Allah alam bisawab. Untuk salah dan kurangnya mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada yang baik semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan lagi ke Kak Nunu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Teh Karin atas pemaparannya. Masya Allah luar biasa banget. Ternyata teman-teman sebegitunya ya Allah sayang sama kita. Mau kondisinya serendah apapun, seburuk apapun, dengan kasih sayangnya Allah tuh Allah masih pengen kita untuk balik, untuk reconnect, untuk balikin lagi komunikasi kita yang tadinya mungkin kurang baik, mulai diperbaiki lagi, terus bisa memaksimalkan di hari-hari terakhir di Ramadan ini ya Teh ya. Siap. Baik, kita akan langsung mulai saja sesi tanya jawabnya ya teman-teman. Yang ingin bertanya silahkan menggunakan fitur raise hand. Dan apabila nanti waktunya cukup, kita akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Tapi kita utamakan yang raise hand dulu ya. Silakan teman-teman, dipersilakan waktunya. Ini. Mana? Oke, silakan ada Ibu Esih dari KPPN Bau-Bau. Silakan Ibu Esih, Masya Allah jauh sekali ini. Secara virtual kita jadi merasa dekat ya Bu ya. Yes, alhamdulillah bisa Silakan. bergabung di sini. Ya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah ya dari penjelasan tadi itu dari Ustazah itu kayak ketika Ustazah menyampaikan itu kayak bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada Allah itu kayak terasa gitu ke hati kita. Kalau dari awal pemaparan materi ya, kayak nyes gitu. Nah, saya ingin seperti Ustazah gitu, gimana tips-tipsnya? Karena memang kadang-kala ya, ketika kita rindu sama Allah tuh, kebanyakan kalau seperti saya ini ya, mungkin ketika kita punya persoalan hidup gitu ya, baru kita memohon, baru kita rindu. Nah, bagaimana ketika kita misalnya tidak merasakan nikmatnya ibadah, ketika kita tidak punya masalah gitu ya, kadang ya kayak mengalir saja begitu, sholat ya sholat gitu, puasa ya puasa gitu, kayak tidak merasakan kenikmatan hadirnya Allah gitu dalam hati kita. Apakah memang hati kita ini masih busuk atau masih kotor gitu ya, sehingga tidak merasakan yang disebutkan oleh para sahabat itu lezatnya beribadah gitu ya. Ketika disebut nama Allah itu bergetar. Nah, saya terus terang belum sampai pada level itu, apakah dikarenakan hati kita yang masih kotor gitu. Ya seperti di lewat tadi ya, pertanyaan juga lewat message. Terima kasih barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung jawab aja dulu kali ya, kan takut lupa. Ya. Jadi Masya Allah ya, barakallahu fiik ya. Insya Allah kalau hatinya penuh kotor mah nggak akan bertanya seperti itu ya. Hati yang kotor banget, hati yang keras, hati yang sempit, bahkan memikirkan pertanyaan itu saja tidak. Ya. Karena hati kita itu kan dia hanya punya satu rongga, tapi satu rongga itu ada bagian-bagian ya meren ya. Sehingga kemudian kadar kotornya pun berlevel-level. Ada yang kotornya tuh udah sampai kayak kita kalau di rumah tuh udah kerah banget, susah gitu ngebersihinnya. Ada yang mungkin kotor-kotor ya, kayak hari-hari, setiap hari debu tuh ada aja gitu. Saya kadang-kadang nyapu di rumah sampai 4 kali gitu, kenapa sih ada lagi gitu ya. Begitu juga dengan kita yang manusia teh nggak sempurna. Nggak sempurna. Setiap hari kita itu ada aja kemaksiatannya. Setiap hari kita tuh ada aja nggak nyadar berbuat dosanya. Kemaksiatan-kemaksiatan kecil mungkin. Karena kalau gede ketahuan gitu ya. Kalau gede kan kelihatan. Justru yang kadang-kadang berbahaya, diem-diem, nyusup-nyusup, nggak bikin sadar gitu kan. Itu yang kecil-kecil. Kenapa? Nggak kerasa. Tapi dari yang kecil, 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 kecil ini ketika tidak diistighfarkan, ketika tidak dimuhasabahkan, ketika tidak ditaubatkan, itu yang makin lama makin numpuk. Makin numpuk sama kayak misalnya kalau habis makan naruh gelas satu, cuman satu nanti aja. Ya. Piring satu, nanti cuma piring satu. Ya.
Tahu-tahu makin lama makin banyak, udah semakin banyak makin, banyak banget nanti deh nunggu ada waktu. Itu juga kita dalam membersihkan hati ya. Kalau misalnya kita sepelekan dari awal, ngerasanya fine-fine aja kayaknya ya, hidup lagi baik-baik aja nih, nggak ada yang berat ya, nggak kerasa tahu-tahu makin lama makin banyak. Makanya kemudian orang-orang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Adz-Dzariyat, ada ciri-ciri orang bertakwa, Adz-Dzariyat 15 sampai 20 ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salah satu ciri-cirinya adalah wabil asharihum yastaghfirun. Mereka yang kemudian di waktu sahur tuh di akhir malam, mereka banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang bertakwa itu bukan orang-orang yang kemudian dia bersih dari dosa. Orang-orang bertakwa itu bukan orang-orang yang bak malaikat. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang menyadari bahwa mereka justru tidak luput dari kesalahan-kesalahan kecil tadi ya, sehingga mereka senantiasa beristighfar. Karena sebetulnya setiap amal soleh itu kan menggugurkan dosa. Sholat itu menggugurkan dosa. Tilawah Al-Quran itu menggugurkan dosa. Zikrullah itu menggugurkan dosa. Tapi khususan kemudian istighfar dia punya keutamaan yang kemudian memang dia akan betul-betul bisa membersihkan dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua ya, bagaimana menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya peribahasanya Indonesia itu dulu benar ya. Tak kenal maka tak sayang. Kenapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, ilmuilah. Sesungguhnya tidak ada ilah yang layak disembah kecuali Allah. Kita sama Allah Subhanahu wa taala diminta untuk mengilmui Allah. Mengilmui Allah Subhanahu wa taala. Mengilmui Allah tuh berarti gimana? Mengilmui apa-apa yang Allah berikan kepada kita tentang Dia. Karena kita nggak bisa tahu segala sesuatu tentang Allah. Maka yang bisa kita lakukan adalah mempelajari tentang Allah itu di dalam Al-Quran gimana, tentang Allah di dalam hadis itu seperti apa. Ya. Dulu sempat viral tuh quote dari Syekh Ustadz Numan Ali Khan ya, if only we knew how Allah manage our affair gitu ya, our heart will melt because of it. Kalaulah kita bisa membayangkan, merasakan bagaimana Allah mengurus segala urusan-urusan kita, hati kita tuh akan meleleh dikarenakan betapa kita terharunya Allah Subhanahu wa taala tuh ngurusin kita. Jadi ketika kita misalnya buka Al-Quran ya, ketika kita buka Al-Quran dan membaca ayat-ayat Allah, kita itu betul-betul merasakan, kita betul-betul hadirkan hati untuk merasakan, oh ya ini Allah lagi ngomong sama saya. Ketika Allah bercerita tentang ciptaannya tuh betul-betul kita kemudian ngerasain gitu ya, ngerasain bahwa oh ya Allah tuh menciptakan ini, Allah tuh menciptakan itu, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Setiap kali kita mendapatkan kenikmatan kan tadi godaannya itu ya, ketika dapat kenikmatan tuh malah lupa gitu. Saking enaknya gitu. Kita ingat-ingat bahwa segala kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengaitkan antara nikmat dengan ibadah, antara nikmat dengan berkorban. Di surah yang sangat-sangat mudah dan mungkin sering dibaca ya karena suratnya pendek begitu. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkorbanlah karena Allah. Jadi kita itu bersyukur, justru wujud syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kita, ketaatan kita dan doa-doa kita. Tapi gimana Teh kalau misalnya kita ngerasa hidup kita fine-fine aja jadi nggak ngerasa butuh doa? Ada yang pernah nanya kayak gitu ke saya ya. Doa itu ya kayak kita kalau lagi ngerajut kita punya orang yang deket sama kita ya. Kadang-kadang ketemuan itu nggak ada urusan. Ya ketemuan sama sahabat, "Ih, udah lama ya nggak ketemu, ketemuan yuk." Iya, ketemuan. Nggak ada yang penting, cuman ketemuan aja, kenapa rindu, kangen. Maka itu kita tumbuhkan dalam diri kita. Mau kita lagi ngerasa ada yang kita butuhkan ataupun enggak, kita tetap berdoa kepada Allah. Karena berdoa tadi kita minta langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa ngobrol, ngomongin apapun yang bisa kita omongin. Sholat itu adalah ibadah yang langsung kepada Allah, tapi sholat itu baku. Sholat itu baku. Nggak bisa kita ganti-ganti, "Oh saya lagi nggak mau nih baca Al-Fatihah, jadi buat bacaan sholatnya saya ganti deh Al-Kautsar." Nggak bisa, harus Al-Fatihah dulu. Saya nggak mau takbir, saya mau ganti jadi Alhamdulillah karena lagi bersyukur, nggak bisa. Ada ininya gitu, ada porsinya, nggak bisa fleksibel. Tapi kalau doa, bebas. Bahkan nggak usah pakai bahasa Arab kalau kita nggak ngerti. Kita bisa pakai bahasa apa aja, bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Inggris, whatever we want. Kita kemudian minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian kita ngerasain betul-betul, ya Allah Subhanahu wa taala, I have you in my life. Ya.
I have Allah in my life. Karena kadang-kadang kalau kita nggak doa atau kita malas doa, kita lupa ada Allah bersama kita. Dan begitu kita lupa Allah Subhanahu wa taala bersama kita, kita jadi lemah. Dan kita kemudian semakin menjauh. Lalu rasa cintanya semakin menjauh. Lalu kemudian rasa rindunya semakin menjauh. Nah, di luar dari itu semua, insya Allah apa-apa yang dilakukan adalah seperti yang tadi disampaikan ya. Kita jaga sholat-sholat kita, interaksi kita dengan Al-Quran, zikrullah kita, dan tentunya hati kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa minta agar Allah Subhanahu wa taala karuniakan kenikmatan dalam ibadah. Ya. Minta kepada Allah dikaruniakan kenikmatan di dalam ibadah. Pertanyaannya, kita ada nggak doa kayak gitu? Minta sama Allah dikaruniakan kenikmatan dalam ibadah. Jangan sampai doanya isinya promosi, anak, rezeki, rumah, suami, kesehatan gitu ya. Dan sebagainya. Lupa minta kenikmatan dalam ibadah gitu ya. Allah alam bisawab. Mungkin singkatnya gitu ya, Kak Nunu. Insya Allah. Kira-kira cukup menjawab nggak ya? Gimana tadi Ibu Esi? Ini luar Iya, biasa, Teh. Bikin nyes banget ya, Bu ya. iya. Ya, syukran jazakillah. Jazakillah khairan. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Jasa Bu Esi. Insya Baik, Allah. terima kasih Bu Esi. Ada lagi teman-teman yang mau raise hand untuk bertanya? Silakan Mbak Lolita Rahmadian. Waktu dan tempat dipersilakan Mbak. Assalamualaikum, Teh Karin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kajian hari ini saya benar-benar relate banget. Kayak sampai pengen nangis gitu di beberapa bagian gitu ya. Ini tadi kan sempat Teh Karin tuh kalau kita tuh tidak boleh suudzon, bahkan sama Allah kadang-kadang kan kita kalau punya masalah kita suudzon gitu ya. Kalau kebalikannya nih Teh gimana? Ini kan kita juga suka dengar ya katanya Allah tuh kadang-kadang menguji, memberikan seseorang itu kebaikan-kebaikan terus hidupnya dilancarkan, semuanya diberikan yang baik-baik gitu. Tapi itu ternyata adalah ujian gitu. Nah, kita sudah berupaya gitu ya untuk membalikkan lagi gitu apa yang diberikan kepada Allah mungkin dengan bersedekah dengan apa, tapi tidak memungkiri itu kan berpikir juga apakah ini ternyata ujian, apakah ini ternyata Allah tuh pengen memberi kita ujian karena kita tuh buruk gitu mungkin. Jadi apakah itu termasuk kayak seuzon juga kepada Allah gitu, tapi gimana gitu ya Teh ya. Jadi memang malah ketika dilancarkan tapi kita tetap merasa was-was gitu loh, apakah ada sesuatu di balik ini, apakah nanti ternyata akan ada hal lain gitu Teh. Paling gitu aja sih, terima kasih. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Jadi ini pertanyaannya adalah apakah ini ujian tanda kasih sayang atau ujian musibah gitu ya? Ini harta, rezeki, kebaikan, anak, ini teh kebaikan dari Allah atau kemudian sebetulnya adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa gimana caranya ya? Nah, ini saya pernah meneruskan pertanyaan ini ke Ustazah Anhani yang beliau salah seorang ustazah di Bandung yang memang bidang studinya memang tasawuf, tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs memang betul-betul tentang penyucian jiwa yang halus-halus banget gitu ya, yang memang nggak bisa kita ngasal gitu ya. Dan beliau menjawab begini, kata para ulama, tugas kita itu bukan menerka-nerka. Ya. Mau itu ujian kesulitan maupun kemudahan, ya, kegembiraan maupun kesedihan, kelapangan maupun kesempitan, kita itu mindset-nya selalu yang kita jaga apa? Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu dibuka bismillah dengan nama Allah. Setelah itu asma yang disebutkan bukan yang Allah Maha Adil, bukan yang kemudian Allah menghakimi, tapi yang disebutkan adalah bukan juga Malik ya, bukan juga Allah sebagai Malik, tapi yang disebutkan pertama-tama adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Jadi dari sekian banyak asma Allah, dua asma itu tuh mendahului segala asma yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga bahkan ketika dalam keadilan Allah, yang selalu lebih tinggi apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau enggak masuk neraka semua mungkin manusia. Ya. Tapi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim kita itu kalau melakukan kebaikan dilipat gandakan, ya, pahalanya berkali-kali.
Lalu kalau kita berbuat salah cuman satu itu aja yang kemudian ganjar gitu, dikasih dosa. Itu pun kalau bertaubat dihapuskan gitu, diganti dengan kebaikan. Itu kan salah satu bagaimana Allah itu Maha Adil, tapi kemudian Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu di atas itu lagi gitu ya. Kita beramal cuman sedikit di dunia. Cuman berapa tahun? 60 tahun, 50 tahun, kalau ada yang pendek usianya begitu kan ya. Tapi surganya selama-lamanya. Jadi mindset yang kita bawa tuh Allah tuh Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka husnuzon yang kita munculkan ini nyambung ke tadi yang disampaikan sama Bu Esi. Gimana caranya supaya kita bisa membangun rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ketika kita mentadabburi, merasakan betul-betul Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, itu kita nggak bisa habis pikir, ya Allah gue kayaknya kebangetan deh kalau gue nggak sayang gitu kan. Segala sesuatunya semua sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal bagaimana responnya. Responnya ini karena kita sesi Q&A ya, saya nggak bisa ngerinciin banyak. Responnya sederhananya, mau itu ujian musibah maupun itu ujian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, responnya akan selalu sama. Apa responnya? Taat. Taat. Bagaimana dalam keadaan apapun kita itu bisa semakin taat sama Allah Subhanahu wa taala. That's it. Ya, simple banget. Sehingga ketika ada ujian kegembiraan, rezeki nomplok, THR banyak banget, semua orang ketemu ngasih THR, ngasih hampers dan sebagainya. Kita mikir dengan seperti ini, apa yang bisa saya lakukan supaya semakin taat? Bagaimana sholat saya bisa nambah? Bagaimana tilawah saya bisa nambah? Bagaimana zikir saya bisa nambah? Bagaimana hati saya bisa semakin lapang, maafin orang, jangan ada dendam, nggak ada iri hati, nggak ada ujub, nggak ada ria dan sebagainya. Pokoknya intinya adalah bagaimana setiap episode kehidupan kita itu menjadikan kita semakin taat. Bahkan bersyukur pun bagian dari taat. Bersyukur pun bagian dari taat. Dan enaknya bersyukur adalah apa? Selama kita bersyukur, itu pahala ngalir terus kan? The act of syukur itself itu kemudian adalah act of worship to Allah, sehingga pada saat kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. On the other side, ketika kemudian diuji dengan kesempitan, diuji dengan stuck banget. Kanan masalah, kiri masalah, depan masalah, belakang masalah, maju mundur kena kata orang. Udah nggak tahu harus kayak gimana lagi. Should we just like give up on life? Di dalam Islam nggak. Kita nggak punya alasan untuk menyerah. Kenapa? Akan selalu ada Allah. Allah yang mengatakan kepada kita jangan putus asa, yang diperintahkan kepada kita hanyalah taat. Artinya dengan segala kesempitan, yang kita pikirkan apa? Gimana caranya saya tetap bisa taat? Gimana caranya saya tetap bisa beribadah? Gimana caranya saya tetap bisa berbuat baik? Ya. Ketika berat, gimana caranya bisa tetap sabar? Gimana caranya bisa qanaah? Gimana caranya bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga akhirnya mencapai jiwa yang itminan tadi. Kata Syekh Habib Ali Zainal Abidin, orang-orang yang itminan adalah orang-orang yang dia akan melihat ujian itu bagian dari sebuah keniscayaan dalam hidup. Jadi dia yakin ujian itu adalah bagian dari keniscayaan. Dia nggak akan bisa lari dari ujian. Termasuk orang-orang nggak beriman. Orang-orang nggak beriman tuh tetap diuji juga. Jadi salah kalau ada orang mikir, gue nggak mau jadi beriman banget, soleh-soleh banget, soalnya katanya semakin keimanan tinggi nanti semakin gede ujiannya. Well, guess what? Kalaupun keimanannya rendah, diuji juga. Walaupun ujiannya kecil, hatinya sempit. Jadi susah banget gitu. Ya, udah mau diuji, hatinya sempit lagi, keras lagi. Allah kasih tunjuk ya nggak dapat. Jadi, insya Allah yang terpenting adalah bagaimana respon kita ya. Allah a'lam bishawab. Mungkin itu kali ya, Kak Nunung. Gimana Mbak Lolita? Sudah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah. Siap. Ini kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom komentar ya Teh Karin. Ada dari Mbak Juraidah. Pertanyaannya, bangga dengan amal ibadah sendiri walau cuma membatin tetap nggak boleh ya Ustazah? Gimana Teh? Antara bangga sama syukur tuh bedanya tipis Tipis banget. banget. Ya. Tapi kalau saya jawab aja ya. Kalau even the true meaning of taqwa itself, it means fear. Ya, takut. Makanya takwa itu di antara takut dan haram. Imam Asy-Syafi'i seorang ulama yang sampai sekarang kita pakai ya ilmunya Masya Allah gitu. Bahkan di zaman beliau pun Imam Asy-Syafi'i termasuk ulama yang luar biasa. Saya baca di buku biografi beliau ya. Cuman saya nggak bisa ngasih detail penerbitnya apa dan sebagainya karena bukunya udah hilang. Bukan hilang sih, dipinjam orang terus udah diikhlasin aja. Anyway, sebelum beliau wafat, beliau itu ketika sahabat-sahabatnya mengelilingi beliau ya, beliau terdengar ya sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya Allah, apakah aku layak menghuni surgamu? Ya Allah, apakah aku layak menghuni surgamu? Itu Imam Asy-Syafi'i yang sudah hatam Al-Quran, hafiz, ya, di usia belia, yang sudah menghafalkan Muwatta, yang meriwayatkan sekian banyak hadis, yang kemudian memiliki ilmu luar biasa banyak, pahala jariahnya mengalir sampai sekarang. Even on his deathbed, gitu, beliau tuh masih bertanya-tanya, ya Allah, ini amal cukup nggak? Jadi saya membayangkan nih siapa kita ya kalau kita nggak ada insecure sama sekali, ya. Siapa gue nih gitu ya ngerasa bahwa, "Oh, I'm fine, I'm so perfect," gitu ya, enggak lah ya. Dan ini juga di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ini kan ulul azmi termasuk dari nabi yang utama ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang seorang nabi sekalipun, begitu setelah selesai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, right after it, beliau kemudian langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a." Dengan sepenuh harap, yang artinya adalah, "Ya Rabb, terimalah amal-amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengarkan doa." Jadi kalau selevel Nabi Ibrahim alaihissalam tuh kayak yang, "Gue udah ninggiin Ka'bah nih, tolong dong terima," gitu kan. Terus siapa kita yang, "Gue udah tarawih, gue udah tilawah," gitu kan. Jadi kayak yang, kayaknya kita nggak punya, we have no reason at all to, ngerasa, berbangga tadi ya. Tapi bersyukur boleh, dan kita harus ngerasa bersyukur. Tanpa rasa syukur kita akan putus asa, dan akhirnya kita akan nelangsa, dan akhirnya jadi, ya itulah ya, seperti yang suka diulang-ulang sama generasi kita. "Gue nih apa sih? Gue nih gagal, I'm such a failure. Gue rumah rengginang, pasir, bubuk Oreo, segala rupa, butiran-butiran," dan sebagainya. Well, it won't bring us anywhere, jadi jangan sampai segitunya juga. Jadi, ya balance tadi ya. Kita ngerasa diri kita belum cukup ya, tapi kita kemudian penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu kali ya Kak Nunu. Ternyata tipis ya Teh. Syukur sama agak-agak sombong Bangga. dikit tuh tipis gitu ya. Oke, Masya ini Allah. satu pertanyaan terakhir Teh dari kolom komentar. Dari Mbak Ayu Khairunisa. Assalamualaikum Ustazah. Masya Allah ilmunya. Boleh di-share supaya bisa mencapai mindfulness? Gitu. Gimana Teh sampai bisa di level mindfulness nih? Tips and triknya singkatnya seperti apa Teh? Ini mindfulness dalam bahasa Inggris atau mindfulness teori? Kalau mindfulness teori, jangan sampai level itu, karena teori mindfulness itu root-nya Buddhism, atheism. Kalau praktis mindfulness yang banyak dibicarakan di sini kan kayak meditasi, ya, positive affirmation, itu kan dari positive psychology. Ini kita agak-agak ini dikit ya, ke teori dikit. Itu dari positive psychology, dan para teoris, para academics yang kemudian mengkaji tentang mindfulness dan sebagainya, root-nya memang atheism. Mereka nggak ada nuansa, nggak ada ruh spiritual langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Spiritualnya berbasis kemanusiaan. Spiritualnya berbasis alam. Spiritualnya berbasis ya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Bahkan historically dia roots-nya kepada Buddhism. Historically dia roots-nya kepada Buddhism. Makanya kemudian banyak praktek-praktek dalam mindfulness yang kemudian dia mirip sama aktivitas Buddhism. Makanya kemudian sebisa mungkin kita jangan ngikutin praktek itu gitu, karena khawatirnya ya seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, janganlah kamu barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia adalah bagian dari kaum tersebut gitu. Ya, alih-alih mencapai mindfulness ya, yang dicapai adalah ini saya mohon maaf kalau tadi ngisi materi mention mindfulness jadi kesannya ke sana ya. Padahal yang dimaksud adalah ilmu mindfulness itu nggak ada apa-apanya. Seriously. Ya, I studied for 2 years, bukan hanya workshop yang sekian juta tadi. I studied for 2 years, pakai beasiswa lagi dari Kementerian Keuangan lagi gitu ya. Bukan berarti nggak ada apa-apanya lalu sia-sia, bukan. Kita jadi tahu, oh begini ya, dibandingkan dengan Quran dan Sunnah. Dibandingkan dengan Quran dan Sunnah. Di mindfulness diajarin harus bersabar, harus bersyukur. Di Islam diajarin juga bersabar, bersyukur. Bedanya apa? Di mindfulness bersabar atas apa? Siapa yang menjamin kita untuk bersabar? Kenapa kita harus bersabar? Ya, karena apa? Karena diri kita sendiri. Paling cuma dibilangnya kayak gitu. Tapi di dalam Islam kita bersabar kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan kasih ganjaran pahala buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memastikan Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Makanya kita mau sabar.
Karena Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa ujian ini sesuai kesanggupan kita. So we have so many reasons to be patient. Itu kalau di dalam Islam. Kalau mindfulness aja, kita kehilangan meaning, kehilangan makna. Ya. Bersyukur misalnya. Bersyukur kepada siapa? Kosong ininya jadinya. Tapi ketika kita di dalam Islam, kita bersyukur, jelas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Positive affirmation misalnya. Ya, di dalam mindfulness kita diajarkan positive affirmation, kami disuruh nulis, disuruh ngomong sendiri, disuruh apa segala rupa di kelas. Anyway, pada saat kita ngomong di depan siapa? Bahkan ketika kita bilang kepada diri kita sendiri, yakinlah kehidupan kamu baik-baik saja. Kamu adalah ibu yang baik. Siapa yang bilang? Tapi di dalam Islam kita diajarkan untuk apa? Doa. Doa is a very strong positive affirmation, dan kemudian di dalam doa yang menguatkan kita bukan diri kita sendiri, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang sama diri kita, "Kamu insya Allah bisa." Kenapa? Ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kamu. Ya. Jadi kalau misalnya kita bikin journaling dan sebagainya, gitu kan kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam yang dicapai itu bukan hanya mindfulness, bukan sekedar mindfulness, tapi apa? Kita mencapai karakteristik orang-orang ihsan. Mindfulness ngajarin kita being present. Ya. Kita menyadari sekitaran kita, menyadari diri kita sendiri. Kalau makan kita present, kalau ngajarin anak kita present, kalau kita lagi di mana kita kayak sadar ya, dalam keadaan sadar dan content gitu. Di dalam Islam kita bukan hanya diajarkan untuk kita being present in front of ourselves, tapi kita diajarkan being present in front of Allah. Kita diajarkan being present in front of the angels, the malaikah on our right, on our left, yang kemudian kita akan aware, oh gue nggak bisa ngapa-ngapain, nanti malaikat bakalan nyatat gitu kan. Itu kan lebih powerful ya. Dan ketika kita merasakan Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan kita tadi kalau bahasa Inggrisnya ya memang mindful itu kan bahasa Inggrisnya, kita aware, kita mindful terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kita mindful terhadap keberadaan para malaikat, kita mindful dengan keadaan sekeliling kita ya, dan kita mindful kepada diri kita sendiri, bahwa jari kita, kulit kita, itu semuanya akan menjadi saksi. Tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi, sehingga kita akan menjadi aware. Bagaimana cara mencapainya? Cara mencapainya memang step by step-nya tadi sudah disampaikan, ya. Tetapi tetap ruh intinya adalah adanya muraqabatullah, merasakan kita tuh selalu diawasi sama Allah. Itu yang kemudian kita bawa. Bangun tidur kita merasa diawasi Allah, mau tidur kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara teknisnya kita bukan diajarkan untuk meditasi saja, bukan sekedar meditasi atau positif afirmasi, kita diajarkan doa-doanya. Makanya di dalam Islam tuh banyak banget doa. Bangun tidur aja kita udah diajarin buat apa? Bersyukur. Begitu bangun kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah menghidupkan, mematikan kita, dan kita disuruh bersyukur dan langsung ingat mati. Baru bangun aja udah diingetin sama mati, dan hanya kepadamu kami kembali. Mau tidur diingetin lagi. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma amut wa ahya. Ada dua jenis. Manapun itulah. Kita diingatkan lagi dengan menyebut nama Allah, kita kemudian hidup dan kita kemudian mati. Mau makan, kita doa lagi. Kalau nggak hafal doa makan ya minimal baca bismillah. Mau keluar rumah baca bismillah. Mau kerja baca bismillah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan selalu menghiasi dan membersamai kita dalam berbagai amal-amal kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala membersamai amal-amal kita, maka keberkahan itu akan turun kepada amal-amal kita. Kan itu salah satu syarat utama barokah kan itu. Ya, kita memulai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan tadi ya, ihsan itu muraqabatullah tadi bisa kemudian kita rasakan dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, kita sholat ya. Jadi alih-alih meditasi kita sholat, lalu kemudian kita mengkaji Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an begitu ya. Lalu kemudian kita berdoa, lalu kemudian kita zikrullah, lalu kemudian kita senantiasa mengingati, mempelajari ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan ihsan dalam kehidupan kita insyaallah. Mangga Kak Nunu, kira-kira menjawab nggak ya Kak? Jujur ini untuk saya pribadi, walaupun saya nggak nanya ya, Teh, ini informasi baru sih terkait dengan mindfulness ini. Karena kan yang aware di sekitaran kita bahwa ya mindfulness adalah titik tertinggi dalam hidup dan ternyata kaitannya bahkan tidak ada rootnya di agama kita gitu ya. Masya Allah. Jadi kayak mindfulness tuh cuman ngambil sebagiannya tapi nggak lengkap gitu. Betul. Jadi ya dia kayak gitu. Jadi sayang Islam kan. sangat perfect gitu ya berarti ya Teh ya. Masya Allah. Iya.
Kan sekarang ada macam-macam ya, bahkan kemudian ada Islamic mindfulness. Kalau saya sih lebih berpikir gini, kenapa harus pakai Islamic mindfulness? Kenapa nggak Islam aja udah? Karena Setuju. mindfulness is a theory, is a real theory. Kayak memang sebuah konsep yang dia punya konsepnya sendiri gitu. Jadi alih-alih kita kemudian memasukkan Islamic mindfulness ya berislam saja gitu. Karena susah mencampurkannya. Sama kayak misalnya gini, ada pemahaman feminisme, membebaskan hak-hak perempuan. Islam tuh punya ya punya aturan tentang hak-hak perempuan dan Islam sudah jauh lebih lama membebaskan hak perempuan. Terus ada yang pernah nanya ke saya, kenapa kalau gitu nggak kita bikin aja Islamic feminism? Nggak bisa. Feminism is a different theory itself. Ya, Islam ya Islam gitu ya. Cuman kan kadang-kadang gitu ya, di masyarakat tuh apa-apa yang dari luar tuh langsung diambil gitu. Kayaknya keren gitu, padahal di dalam Islam udah ada. Contoh misalnya gini ya, sekarang tuh rame kan decluttering gitu. Ya decluttering, apa-apa decluttering. Dari zaman Rasulullah SAW udah diajarin tuh jangan mubazir. Frugal living, ya frugal living. Seneng gitu, oh gue sekarang ikutan tren frugal living. Di dalam Islam udah diajarin jangan bermewah-mewah, jangan kemudian mubazir tadi ya. Terus apa lagi segala rupa ya. Jadi kesannya itu minimalism ya, minimalism life dan lifestyle dan sebagainya. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita untuk qanaah, sudah mengajarkan kita untuk bersyukur. Jadi there are so many things yang sekarang itu kemudian dia trending. Coba deh balikin lagi ke Quran dan Sunnah, kita akan menemukan begitu banyak hal yang sebetulnya sudah ada di dalam Islam dan yang di dalam Islam jauh lebih sempurna. Allah alam bisawab. Itu mungkin ya Kak Nunu. Tambahannya. Alhamdulillah, jadi ilmu baru, benar-benar ilmu baru buat kita semua ya teman-teman. Alhamdulillah tadi juga pertanyaan terakhir ya pada kajian kita hari ini. Mohon maaf untuk rekan-rekan yang, teman-teman muslimah yang sudah raise hand atau yang melanjutkan di kolom chat karena waktunya sudah terbatas, kita punya limit time. Jadi mungkin next time kita akan bahas di kajian-kajian kita selanjutnya. Satu hal yang saya bisa sampaikan ke teman-teman muslimah, mohon untuk berkenan dapat memberikan evaluasi terhadap penyelenggaraan kajian pada tahutan berikut ya, supaya next nanti kajian kita bisa jadi lebih seru. Nanti akan di-share sama teman-teman panitia di share screen. Kemudian, mohon agar teman-teman muslimah juga bisa melakukan presensi OA di screen selanjutnya, nanti akan di-share juga sebagai tanda kehadiran. Jazakillah khair Teh Karin atas informasi dan ilmunya dan nasihatnya ini seperti oase ya buat kami yang di hari-hari terakhir ini mungkin juga ada yang sibuk dengan pekerjaan, dengan kehidupan pribadinya. Semoga ini adalah gentle reminder, nggak cuma gentle sih seharusnya, strong reminder ya untuk kita untuk bisa benar-benar memanfaatkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Baik, untuk video ini insya Allah akan segera diupload di YouTube. Kemudian materinya juga nanti akan di-share sama teman-teman panitia. Yang saya dapat sampaikan adalah hari ini Kamila Sejen, kajian kita hari ini, yaitu sebagai wadah teman taat dalam syariat telah lahir. Dengan atensi teman-teman muslimah semua yang Masya Allah pesertanya sampai 100-an, kemudian sesi tanya jawab yang nggak ada jedanya, tapi mohon maaf belum bisa diakomodir semuanya teman-teman karena keterbatasan waktu. Insya Allah Kamila Sejen akan hadir secara rutin untuk menyelenggarakan kajian atau program-program lainnya. Informasi selanjutnya ditunggu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Teh Karin hari ini menjadi pelecut semangat buat kita semua, kemudian bisa menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya yang akan menjadi saksi atas amalan kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian hari ini dengan mengucap istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair teman-teman muslimah yang sudah membersamai dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak atas atensinya. Barakallahu fikum. Saya Nurul sebagai MC pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan mohon dibukakan pintu maaf dan pemakluman yang selebar-lebarnya untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin